Nama gue Raffi, driver ojek online yang udah 3 tahun narik di daerah Jawa Tengah. Selama itu juga gue udah hafal mana jalan yang enak, mana jalan yang harus dihindari, dan mana yang biasanya rawan begal. Tapi malam itu berbeda. Entah kenapa, suasananya kayak lebih berat. Kayak udara lagi ada bebannya. Jam hampir menunjukkan 23,45. Dan sebenarnya gue udah mau off dari tadi. Badan rasanya pegal, mata udah mulai perih, dan cuaca dingin bikin tangan kaku pas megang stang motor. Tapi, seperti biasa, rasa butuh duit suka datang tanpa permisi. Gue berhenti sebentar di pinggir jalan, nyender di motor sambil nunggu order terakhir. Lampu jalan remang, suara jangkrik nyaring, dan angin dingin malam itu rasanya kayak nembus jaket gue. Gue ngeliatin layar HP, berharap ada order dikit-dikit sini yang enak buat dibawa pulang. 1 menit, 2 menit. Sepi sampai tiba-tiba kling. Muncul notifikasi orderan masuk, nama pickupnya kebaca jelas. Desa Kawulu Sendang, gue otomatis ngelus dada sambil ngomong pelan loh. Kawulu Sendang? Bukannya itu desa yang udah lama dibilang desa mati? Kok bisa ada orderan dari sana? Gue bahkan sempat nyari info di kepala gue siapa yang cerita dulu. Kayaknya pernah dengar dari sesama driver, tapi lupa siapa. Mereka bilang desa itu sudah lama ditinggalkan. Atau kalaupun ada yang tinggal, mereka orang-orang aneh yang gak pernah keluar dari desa. Bahkan ada yang bilang desa itu bukan beneran desa, tapi wilayah ritual pesugihan kuno yang disembunyiin. Tapi gue waktu itu cuma ketawa, soalnya banyak cerita driver yang suka dilebih-lebihin. Tapi ketika gue lihat ongkosnya, jujur aja, iman gue langsung goyah. Harga yang tertera itu gede banget, jauh di atas ongkos normal. Hampir kayak order premium, ya Allah. Ya ampun, segede ini. Gue ngomong sendiri sambil melototin layar. Gue menimbang beberapa detik. Perasaan gue gak enak, tapi dompet gue lebih gak enak lagi. Gue bener-bener lagi butuh tambahan buat bayar sewa kos dan cicilan motor. Akhirnya dengan napas panjang, gue tekan tombol accept. Bismillah, mugo-mugo ora ono opo-opo, gue gumam. Begitu aplikasi berubah ke mode navigasi, gue langsung naik motor dan mulai jalan. Awalnya sih biasa aja, tapi makin jauh, makin sepi. Jalanan yang biasanya rame sama truk atau mobil lewat sekarang kosong total. Kayak gue satu-satunya manusia yang masih melek jam segini. Lampu jalan makin jarang, udaranya makin dingin, dan suara malam makin keras. Gue coba nenangin diri dengan ngomong pelan. Tenang, Raf. Paling cuma desa terpencil. Nggak ada apa-apa. Tapi jujur, dari lubuk hati paling dalam, gue nggak yakin sama perkataan gue sendiri. Google Maps gue mulai bertingkah aneh. Panah di navigasi goyang-goyang kayak bingung. Rutenya berubah-ubah. 1 menit jalan lurus, tiba-tiba disuruh belok kanan masuk jalan yang lebih gelap. Gue sempat berhenti buat lihat peta lebih jelas, takut salah. Tapi Maps tetap bilang hal yang sama. Anda di rute yang benar. Padahal rutenya bikin gue ngelewatin jalan kecil yang pinggirnya semak-semek tinggi dan pepohonan yang daunnya saling nutupin. Kayak lorong alami. Cahaya motor gue cuma menerangi beberapa meter ke depan, tapi gelap di depan sana terasa rapat banget. Udara berubah jadi dingin menusuk, padahal ini bukan daerah pegunungan. Gue mendadak merinding tanpa alasan yang jelas. Merinding yang bukan cuma kulit goosebumps, tapi merinding yang kayak ada sesuatu yang lagi ngamatin gue dari antara pohon. Gue ngerasain firasat buruk mulai datang, tapi gue paksain tetap jalan. Tenang, Raf, cuma perasaanmu aja. Jangan lebay, gue bilang pelan. Tapi begitu gue masuk lebih dalam, suara-suara mulai kedengeran dari semak-semak. Crack, kayak ada yang nginjek dahan kering. Awalnya gue kira cuma hewan malam, tapi suara itu berat, teratur, dan sesekali disertai desahan pelan. Gue mulai ngelirik ke kiri kanan sambil jalan pelan. Dan you swear, beberapa kali gue kayak ngelihat siluet tubuh orang berdiri di antara pepohonan. Tapi begitu gue fokusin lampu motor, sosok itu hilang walah. Ojo gawe kaget, re. Gue ngomel sendiri, jalan makin sempit sampai akhirnya gue masuk ke area yang tanahnya agak tinggi. Di ujung tikungan, gue ngelihat sesuatu yang bikin napas gue ketahan sesaat. Sebuah gapura tua, berdiri miring seolah mau roboh. Lumut menutupi hampir semua permukaannya. Batu-batunya pecah, beberapa bagiannya retak sampai ke bawah. Di bagian atas gapura, ada tulisan yang udah pudar tapi masih bisa kebaca kalau diperhatikan. Desa Kawulu Sendang, wilayah tertutup. Gue berhenti tepat di depan gapura itu. Mesin motor gue masih nyala, tapi suara knalpot terdengar kecil banget dibanding suara jangkrik dan desir angin. Melihat gapura itu, bulu kuduk gue langsung berdiri tanpa permisi. Gue nggak tahu kenapa, tapi rasanya kayak gue sedang berdiri di gerbang tempat yang seharusnya nggak gue datangi. Perut gue bergejolak, kayak gue baru makan sambal terpedas di dunia. Lidah gue mendadak kering. Saking tegangnya, gue sampai lupa napas. Gue nyeletuk pelan, ya Allah, apa bener ini jalannya? Masa desa mati beneran ada orderan?
Gue cek HP lagi, navigasi tetap ngarah ke dalam gapura itu. Dan yang bikin gue makin gak enak, tulisan lokasi pickup berubah sendiri dari yang awalnya rumah warga Kaulu Sendang menjadi hanya penjemputan. Dalam desa, dalam mana? Ramasi, orangnya siapa? Gue ngomel pelan sambil nelen ludah, tapi Maps tetap engine loading arah masuk gapura itu. Bener-bener maksa. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari dalam gapura, bikin daun-daun kering beterbangan ke arah gue. Seolah desa itu ngundang gue masuk. Gue sempat ragu mau balik, tapi pikiran soal ongkos yang gede itu jadi kayak pancingan yang terlalu susah ditolak. Gue butuh uang, dan itu yang bikin gue ngambil keputusan paling bodoh malam itu. Dengan napas panjang, gue gas motor pelan dan masuk lewat bawah gapura tua itu. Begitu lewat, suara motor gue berubah sedikit lebih berat. Udara juga berubah drastis. Rasanya beda banget sama udara di luar. Di sini lebih lembab, lebih padat, kayak lagi masuk ruangan yang udah lama ditutup. Bau tanah basah kecampur bau kayu lapuk langsung nyerang hidung gue. Gue jalan pelan sambil mata ngeliat kiri kanan. Rumah-rumah di sisi jalan mulai muncul, tapi semuanya terlihat tua dan kusam. Catnya mengelupas, jendela banyak yang pecah, dan pintu-pintunya bolong. Kayak desa ini ditinggalkan puluhan tahun lalu. Tapi entah kenapa tetap terasa hidup. Beberapa rumah punya lampu minyak kecil di depan. Cahayanya goyang-goyang diterpa angin. Cahaya itu justru bikin suasananya makin horor, karena bayangan rumah jadi tinggi dan bergerak-gerak kayak ada sosok lain di belakangnya. Gue berusaha tetap positif. Mong desa, sepi. Gue ngomong pelan, tapi pikiran gue terus dikejar rasa nggak enak. Ada sesuatu yang nggak wajar di sini. Di beberapa titik gue ngeliat janur kuning terikat di tiang-tiang rumah. Ada yang melingkar, ada yang menggantung panjang ke bawah. Biasanya janur kuning itu tanda acara selamatan atau peringatan tertentu. Tapi ini beda. Bentuk ikatannya bukan buat pesta atau hajatan. Polanya terlalu rapi, terlalu sama, dan terlalu ritualistik. Di sepanjang jalan, gue nggak lihat satupun orang. Benar-benar kosong. Tapi yang bikin aneh, beberapa kali gue ngerasa kayak ada mata yang ngintip dari balik pintu atau jendela gelap. Gue cuma berusaha nggak terlalu fokus, takut makin parno. Gue lanjut beberapa meter sampai akhirnya HP gue berbunyi. Bunyinya pelan tapi sukses bikin gue kaget setengah mati karena suasana yang sunyi ini. Penumpang menunggu di balai desa Kaulu Sendang. Balai desa? Masa sih ada orang nunggu jam segini? Gue celingak-celinguk, nyari bangunan yang kelihatannya seperti balai desa. Dan tidak jauh dari situ, gue lihat bangunan besar dengan atap joglo yang rusak sebagian. Dua tiangnya retak, dindingnya kusam, dan halaman depannya penuh rumput liar. Satu hal yang bikin aneh, di dalam bangunan itu cuma ada satu lampu terang menyala. Kuat banget, kontras dengan desanya yang gelap total. Gue coba mendekat lebih pelan. Jantung gue makin cepat. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati gue. Kayak ada alasan kenapa tempat ini dibilang desa mati. Saat gue berhenti tepat di depan balai desa itu, angin berhenti bergerak. Malam seolah membeku. Sunyi, benar-benar sunyi. Gue bahkan bisa dengar degup jantung gue sendiri. Lalu, dari sisi kiri balai desa, muncul satu sosok seorang perempuan memakai selendang hitam panjang, jalan pelan mendekati gue. Wajahnya pucat, matanya cekung tapi dia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran ramah. Mas Raffi ya, suaranya pelan, tapi jelas. Gue langsung merinding. Gue nggak bilang nama gue. Aplikasi juga nggak ada fitur suara. Gue menelan ludah. Ah, iya, Mbak. Kok Mbak tahu nama saya? Dia menatap gue lama. Lama banget sampai gue ngerasa nggak nyaman. Lalu dia bilang sambil masih senyum. Tadi sudah disebutkan, di aplikasi, dia menggeleng pelan. Bukan, sama wong-wong sini. Suasana langsung berubah makin ngeri. Sumpah, kayak ada hawa dingin yang merayap dari kaki sampai tengkuk gue. Gue cuma bisa diam. Sementara perempuan itu melangkah lebih dekat, berdiri tepat di samping motor gue. Senyumnya memudar pelan. Dia kemudian berkata dalam nada datar. Mas sudah melangkah masuk, berarti Mas harus lanjut sampai selesai. Di detik itu juga, gue sadar kalau ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan desa ini. Dan gue seharusnya nggak pernah menerima orderan itu. Begitu motor gue bener-bener masuk lebih dalam ke wilayah desa itu, gue langsung ngerasa kayak melangkah ke dunia lain. Jalan di belakang gue perlahan seperti tertutup oleh gelap. Dan setiap meter ke depan, seperti makin masuk ke tempat yang makin asing. Lampu-lampu rumah di kanan kiri jalan hanya menyala redup. Sebagian cuma pakai lampu minyak kecil yang cahayanya bergetar diterpa angin. Bahkan beberapa rumah cuma ditempel lilin kecil yang nyalanya hampir mati. Cahaya-cahaya itu bikin rumah-rumah tua itu mengeluarkan bayangan panjang yang bergerak jarak seperti ada sosok lain di belakangnya.
Tapi bukan itu yang paling bikin gue merinding. Semua rumah tanpa satupun, terkecuali punya ikat janur kuning di pintu. Bentuknya sama persis, panjangnya sama, dan ikatannya rapi banget. Seperti dibuat bukan oleh tangan manusia biasa. Seolah ada aturan yang mewajibkan setiap pintu di desa itu harus diberi tanda. Gue berhenti sebentar, memperhatikan salah satu rumah. Janurnya terlihat baru, warnanya cerah, tapi anehnya kondisi rumahnya jauh dari kata layak. Jendelanya setengah pecah, atapnya bolong, dan dindingnya menghitam. Mbah-mbah opo iki, kok janure malah luwih anyar timbang omahe. Gue menggumam pelan. Ada rasa ganjil yang makin menekan dada gue. Janur kuning biasanya tanda selamatan atau acara tertentu, tapi ini bukan janur selamatan biasa. Ini lebih mirip simbol larangan atau penanda untuk sesuatu yang gak mau diceritakan. Saat gue lagi memperhatikan rumah itu, HP gue tiba-tiba bunyi pling. Cukup keras sampai gue hampir loncat dari motor. Suaranya memecah kesunyian ekstrim di desa itu, bikin jantung gue ngibrit ke tenggorokan. Gue lihat layarnya. Penumpang menunggu di balai desa Kawulu Sendang. Gue otomatis nengok ke depan. Dan bener aja, sekitar 50 meter dari posisi gue ngeliat bangunan besar dengan atap joglo. Tapi kondisinya menyedihkan. Cat dinding yang ngelupas parah. Tiang depannya retak. Dan pintu kayunya cuma nempel setengah, bergantung di engsel yang udah karatan. Namun ada satu hal yang bikin bangunan itu terlihat paling aneh dibanding seluruh desa. Hanya ada satu lampu terang di tengah ruangan. Cahayanya putih. Kuat, beda banget sama lampu-lampu lain di desa itu yang redup dan kuno. Cahaya lampu itu seperti berdiri sendiri, memancarkan terang yang gak sesuai dengan tempatnya. Seakan lampu itu bukan lampu biasa. Seakan dia memang sengaja dinyalakan untuk menandai sesuatu. Gue pelan-pelan ngegas motor mendekati balai desa. Setiap meter terasa berat. Kayak ada udara yang mendorong gue buat balik. Tapi gue udah lihat cahaya lampu itu. Dan entah kenapa, itu seperti narik gue makin dekat. Udara dingin dari tadi terasa makin menusuk. Sampai-sampai gue bisa lihat napas gue keluar putih saat motor berhenti tepat di depan pintu balai desa. Gue ngerasa seluruh desa itu diam. Bener-bener diam. Angin nggak gerak, pohon nggak bunyi. Bahkan jangkrik pun kayak berhenti bersuara. Kayak desa ini sedang menahan napas, nunggu sesuatu. Dan dari dalam bayangan sebelah kiri bangunan itu, muncul seorang perempuan. Keluar pelan-pelan. Jalannya halus, seolah gue bisa dengar goresan pasir tiap langkahnya. Dia memakai selendang hitam panjang yang menutup pundaknya. Rambutnya hitam pekat tergerai sampai pinggang, tapi pucat wajahnya kontras sama rambut itu. Kulitnya putih banget, bukan putih bersih, tapi putih pucat, kayak orang yang udah lama gak kena sinar matahari. Matanya cekung, dan lingkar hitam di bawah matanya tebal. Tapi yang bikin gue makin gak nyaman adalah senyumnya. Bibirnya tersenyum ramah, tapi mata kosong. Senyum itu seperti dibuat-buat, terlalu lebar, terlalu lama nempelnya. Dia melangkah mendekat, dan gue refleks mundurin sedikit motor gue. Bukan mau kabur, cuma takut Mas Raffi ya. Suaranya pelan, lembut, tapi ada gema aneh di belakangnya. Kayak suaranya datang dari dua arah. Gue ngerasa seluruh bulu kuduk gue berdiri. Gue bahkan gak nulis nama gue di profil driver. Dan aplikasi gak ada fitur buat nyebut nama driver kecuali gue yang ngomong. Iya mbak, tapi kok mbak tahu nama saya? Dia cuma tersenyum. Senyuman yang semakin lama semakin naik sudut bibirnya. Tadi sudah disebutkan. Gue langsung ngernyit di aplikasi. Dia menggeleng pelan, gerakannya lambat. Kayak boneka kayu yang digerakkan. Bukan sama wong-wong sini. Begitu dia bilang kalimat itu, udara di sekitar gue langsung berubah lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang kayak nempel di kulit dan menusuk tulang. Gue bisa ngerasa hawa di belakang gue kayak berubah. Seolah ada banyak mata yang lagi ngikutin kami dari balik rama-rama gelap itu. Nelan ludah keras-keras. Perempuan itu lalu berbalik sedikit. Kemudian naik ke boncengan motor gue tanpa menunggu gue persilakan. Gerakannya halus tapi cepat. Gue bahkan gak dengar suara gesekan kain ketika dia naik. Kayak gak menimbulkan berat di motor. Gue gak yakin itu perasaan gue doang, atau dia emang seberat bayangan. Dia duduk di belakang gue, posisi tubuhnya tegak banget. Tidak seperti penumpang normal yang biasanya merapat atau pegang jaket gue. Dia cuma diam seperti patung. Dan saat itu juga, HP gue yang gue taruh di holder motor tiba-tiba berubah otomatis. Peta bergerak sendiri. Tujuan berubah dulu Tersyalis Balai Desa Kawulu Sendang. Sekarang berubah jadi Antar ke Sendang Kawulu. Gue langsung nengok ke belakang sedikit. MBOsin. Mbak mau ke Sendang? Jamsik, dia membisik pelan. Suaranya dekat banget sama telinga gue. Padahal gue gak merasa dia maju mendekat mas.
tolong jalan pelan aja. Kita tidak mau membangunkan mereka. Gue langsung merinding parah. Mereka, siapa mbak? Gue bertanya dengan suara serak. Dia nggak langsung jawab. Hening panjang membuat suasananya makin gak enak. Lalu Palin, senyumnya naik sedikit, yang berjaga. Seketika hawa di sekitar gue berubah lebih berat. Kayak ada yang bering-bering ngatur napas di antara pepohonan yang gelap itu. Gue tarik napas dalam-dalam, putar gas pelan, dan mulai jalan. Motor gue bergetar kecil seolah mesinnya merasa takut juga. Jalan desa semakin gelap, dan cahaya lampu motor kayak nggak mampu menembus jarak lebih dari beberapa meter ke depan. Saat gue belok ke jalan kecil menuju Sendang, suara ranting patah terdengar dari sisi kiri. Gue melirik sedikit, dan gue swear gue kayak ngeliat sesuatu bergerak cepat di balik pohon. Tapi saking gelapnya, gue nggak yakin itu apa. Perempuan di belakang gue tiba-tiba ngomong lagi, "Mas, jangan berhenti, terus. Ojon delok sisi, tengen karo kiwa. Jangan lihat kiri atau kanan." Gue langsung menegakkan punggung gue, merasa kayak ada hawa dingin mengusap tengkuk gue. Gue fokus ke jalan. Tapi semakin gue mencoba fokus, semakin gue merasa ada yang mengikuti. Suara langkah kaki banyak, tapi ritmenya aneh. Kadang cepat, kadang lambat, tapi selalu di belakang gue. Gue tahu itu bukan manusia normal, karena langkahnya berat dan dalam. Suara tanah terinjaknya seperti tekanannya 2 kali lebih besar dari orang biasa. Gue berusaha tetap tenang. "Mbak, sebenarnya saya antar siapa?" Dia diem lama. Heningnya begitu panjang sampai gue pikir dia nggak akan jawab. Tapi setelah hampir 1 menit, dia berbisik pelan. "Kamu antar aku pulang." Kata pulang itu dia ucapkan dengan nada yang tidak manusiawi. Kayak suara itu berasal dari tempat yang sangat dalam. Gue merinding seluruh badan. Jalan yang kami lewati makin gelap sampai suara. Mesin motor gue kayak tenggelam sama suara geraman rendah yang entah datang dari mana. Setiap kali motor gue melewati rumah-rumah tua, gue merasakan tatapan yang bukan dari orang hidup. Ada kalimat yang tiba-tiba muncul di kepala gue. Desa ini tidak kosong. Desa ini cuma diam. Gue mulai keringetan meski udara dingin menusuk. Perempuan itu tetap duduk tegak di belakang gue, tanpa goyang sedikit pun. Nafasnya nggak terdengar. Bahkan suhu tubuhnya pun nggak terasa. Pas angin lewat, gue nggak merasa ada orang di belakang gue sama sekali. Jalan menuju Sendang mulai berubah. Pepohonan makin rapat, dahan-dahannya panjang seperti tangan-tangan hitam. Tanahnya lebih lembab dan bau lumpur mulai kuat. Cahaya motor gue mantul di permukaan tanah basah yang hitam mengkilat. Tapi setiap kali gue lihat pantulannya, gue merasa ada bayangan lain di sana. Gue coba nggak mikir jauh-jauh. "Mas, pelan ya." Suara perempuan itu terdengar lagi. Lembut tapi tegas. "Mereka bisa bangun kalau Mas terlalu cepat." Gue menahan napas. "Mereka siapa mbak?" "Wang Op," dia jawab tanpa menunda. "Penjaga, wong-wong sing ora bisa mati. Orang-orang yang tidak bisa mati." Gue nyaris nggak bisa berkata apa-apa. Ingin rasanya gue berhenti dan kabur. Tapi gue tahu itu mustahil. Desa ini seperti menutup diri. Jalan-jalan di belakang gue pasti sudah berubah bentuk atau hilang sama sekali. Perempuan itu bersandar sedikit dan suaranya terdengar dekat telinga gue. "Mas, Sendangnya sudah dekat, tapi jangan ngomong apapun. Jangan lihat apapun." "Oh, Wembala." Nada suaranya berubah lebih berat saat mengatakan kalimat terakhir. Sementara itu di kejauhan, gue mulai melihat bayangan besar seperti kabut hitam yang bergerak pelan di atas tanah. Suara gemuruh kecil terdengar dari arah sana. Dan gue tahu, gue sedang menuju tempat yang seharusnya tidak pernah gue datangi. Sendang, Kawulu, tempat pesugihan kuno yang namanya bahkan tidak berani diucapkan oleh orang-orang desa di luar sana. Dan gue Raffi, driver ojek online biasa sedang mengantar seseorang yang bukan manusia menuju ke sana. Begitu kata pesugihan keluar dari mulut perempuan itu, rasanya tenggorokan gue langsung kering. Gue refleks ngegas sedikit, tapi motor malah goyang, kayak ada sesuatu yang nahan dari belakang. Perempuan itu masih duduk dengan tenang, tapi gue bisa ngerasa aura dingin dari tubuhnya. Dingin, tapi bukan dingin manusia. Dingin yang bikin tulang kayak mau retak. Mbak, maksudnya pesugihan apa?" Suara gue sampai serak sendiri. Dia nggak langsung jawab. Dari cara dia ngambil napas, gue tahu dia sengaja bikin jeda. Entah buat apa, buat bikin gue takut, atau memang dia nahan sesuatu. Helaannya pelan, tapi suaranya seperti 2 lapis. Satu suara perempuan, dan satu suara lain yang lebih berat, lebih serak. "Mas Raffi," katanya lirih, "sampean ngerti Sendang itu apa?" "Ya, tempat mata air kan?" "Benar," ujarnya sambil memegang erat selendangnya. "Tapi di sini, Sendang Kawulu bukan sekadar mata air. Dari dulu orang-orang sini menjaganya. Bukan
Air biasa. Ini tempat yang dikasih makan dan memberi makan kembali. Gue merinding dari ujung kepala sampai punggung. Dikasih makan. Maksudnya, dia menunduk pelan. Tambul angin tiba-tiba berubah. Sebelumnya panas, tapi sekarang jadi dingin menggigit. Kayak AC mobil dinyalain ke level paling tinggi terus ditempel ke tengkuk gue. Gue hampir narik rem saking kagetnya. Tapi suara perempuan itu nahan gue. Jangan berhenti, jangan pelan. Suaranya tiba-tiba tegas, lebih tegas dari sebelumnya. Mereka sudah semakin dekat. Gue kembali fokus ngelihat jalan. Tapi jujur aja, kaki gue kaku. Tanah di jalanan itu seperti berdenyut, seperti napas pelan dari tanah. Gue nggak berani lihat spion lagi. Tapi gue bisa dengar langkah-langkah itu seret, tapi cepat. Seperti banyak kaki, tapi cuma satu ritme. Suara itu bikin bulu kuduk gue berdiri semua di satu tikungan. Ada angin besar lewat, dan gue sempat ngelihat salah satu bayangan itu dari ekor mata gue. Tinggi banget, mungkin 2 kali tinggi manusia. Badannya hitam pekat kayak arang, dan kepalanya gue nggak ngerti bentuknya apa. Panjang, melengkung, kayak kepala yang diremas lalu ditarik. Perempuan itu tiba-tiba ngomong lagi dengan nada yang gak gue kenal, Mas. Sampean tadi sudah melanggar. Gue langsung panik. API, melanggar apa? Sampean tadi, aku sudah ngendikan. Jangan lihat, gue nahan napas. Tenggorokan gue panas kayak disiram pasir. Tapi saya cuma sekilas, Mbak. Cuma pengen tahu. Perempuan itu ngehela napas. Sekilas atau lama, tetap sama. Mereka sekarang sudah tahu wajahmu. Gue mendadak nyesel hidup. Terus, aku harus gimana? Terus, jalan. Sebentar lagi sampai. Saat dia bilang begitu, jalan di depan gue tiba-tiba berubah. Dari tanah biasa jadi jalan berbatu halus, tapi penuh lumut. Kayak jalan yang ditata khusus untuk tempat keramat. Motor gue sampai oleng-oleng karena licin. Di kiri kanan, pepohonan berubah jenis. Dari pohon biasa jadi seperti pohon randu. Tapi daunnya merah gelap, bukan hijau. Kayak daun yang kena darah, tapi udah kering dari keyohan. Gue bisa lihat ada cahaya remang warna biru. Seperti lampu yang ditutup kain tipis. Itu sendangnya. Perempuan itu berbisik. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Airnya berwarna biru tua, hampir hitam kalau nggak kena cahaya. Ada kabut tipis melayang di atasnya, seperti uap dingin. Tapi aromanya aneh, bukan bau air segar, tapi bau anyir bercampur kembang 7 rupa. Gue berhenti beberapa meter dari sana, tapi perempuan itu langsung megang bahu gue. Jangan berhenti di sini, dekatkan lagi. MMB, saya takut, Tino. Mas cuma perlu antar aku. Setelah itu Mas boleh pergi. Nada suaranya terlalu tenang, membuat gue makin gak yakin apakah dia manusia atau bukan. Gue maju perlahan. Tanahnya lembek, kayak habis digali berkali-kali. Motor gue hampir nyelip beberapa kali. Dan begitu gue cukup dekat, gue sadar ada banyak batu nisan kecil di pinggir sendang. Sebagian tulisannya pudar. Tapi yang gue bisa baca, bikin gue lemes nih, Wal. Miui Novicentus Innoventa, Io itu Rangga, 2002 Sumira, 2003, Inggit 2009, dan banyak nama lainnya, Mbak. Bisik gue. Ini kuburan. Bukan kuburan. Jawabnya, ini tanda. Tanda apa? Tanda siapa saja yang sudah kembali ke sendang. Gue nggak ngerti. Kemtet. Dia tersenyum pelan, tapi senyumnya kali ini lebih mirip patahan. Mas Raffi tahu kenapa desa ini disebut desa mati, karena orang-orangnya sudah pindah. Titik. Dia menatap sendang. Matanya berubah sayu, seperti sedang melihat sesuatu yang hanya dia lihat. Karena mereka tidak pernah mati. Mereka hanya kembali ke sini. Gue langsung mual. Tiba-tiba, suara dari belakang gue makin jelas. Langkah panjang, seret. Lalu suara seperti tulang ngetuk batang pohon. Gue nggak berani nengok. Perempuan itu turun dari motor pelan banget, seperti takut mengganggu sesuatu. Mas, jangan lihat. Jangan baik. Jangan apa-apa. Aku pengen pulang aja, Mbak. Aku ngerti, katanya. Tapi, sampean sudah dipilih. Gue langsung keringat dingin. Dipilih. Maksudnya apa? Diamond yang tadi ngikutin kita. Mereka bukan makhluk liar. Mereka penjaga sendang. Dan kalau mereka sudah lihat wajah seseorang, biasanya orang itu, nafasnya berat. Biasanya orang itu tidak boleh pulang. Jantung gue serasa berhenti berdetak. Terus aku harus gimana? Dia mundur beberapa langkah ke arah sendang. Dan sebelum gue sempat nanya lagi, dia mulai buka selendang hitamnya. Tapi bukan buka biasa, selendangnya jatuh ke tanah dan bergerak sendiri seperti ular. Gue langsung panik. MBOC, itu kenapa? Dia berdiri tegap, matanya berubah hitam pekat tanpa putih sama sekali. Suaranya berubah 2 lapis.
Aku pengikut Kawulu Sendang. Tugas saya menjemput tumbal. Dan malam ini, mereka sudah memilih Mas. Enggak, saya cuma driver ojol, Mbak. Saya cuma nganter. Karena Mas datang, berarti Mas menerima panggilan. Jujur, motor gue udah mau mati mesinnya. Tapi gue gak berani gerak. Gue bisa dengar suara di belakang semakin dekat. Nafas kasar, suara kaki diseret. Dan sesekali seperti suara tulang patah. Sementara perempuan itu berlutut di pinggir sendang dan merapalkan sesuatu dalam bahasa Jawa halus yang gue gak paham. Derek kawula, palisak, nerek, kawula, janjang, wis tekan. Setiap kali dia baca mantra itu, air sendang beriak pelan. Seperti ada sesuatu di bawah permukaan. Gue mulai nangis tanpa suara. Gue tutup mulut saking takutnya, tapi air mata gak bisa nahan. Tolong Mbak, saya punya orang tua. Saya butuh hidup. Dia berhenti merapal, menatap gue lama sekali. Lalu dia bilang sesuatu yang bikin gue makin pusing sebenarnya. Aku bisa selamatkan Mas. Gue langsung melek. Keronnya, caranya gimana? Perempuan itu mendekat. Wajahnya perlahan kembali normal, tapi matanya masih gelap seperti sumur. Ia berbisik. Mas harus gantikan aku. Apa? Suara gua pecah. Mas duduk di tempatku. Mas masuk ke sendang. Hanya sebentar. Setelah itu Mas bisa pulang. Itu bohong ya. Aku mati kalau masuk sana. Tidak. Dia menyentuh tangan gue dengan dingin ekstrem. Mas, cuman akan hilang sebentar. Hanya beberapa menit. Setelah itu Mas kembali sebagai manusia biasa. Tapi ambil. Kalau aku masuk, Mbak yang jadi tumbal, dia mengangguk kecil. Ya. Kenapa Mbak mau? Tanya gue. Dia tersenyum untuk pertama kalinya, senyum yang bukan ancaman. Karena aku sudah terlalu lama. Aku ingin selesai. Aku ingin bebas. Gue gak bisa mikir. Di satu sisi, gue pengen hidup. Di sisi lain, gue gak tega nyemplungin seseorang ke penderitaan. Meskipun dia bukan manusia sepenuhnya. Tapi tetap saja rasanya salah. Gue mundur sedikit. Tapi langkah gue terbatas karena motor ada di belakang. Lalu tiba-tiba, suara besar muncul dari hutan. Dug, dug, dug. Tanah bergetar, air sendang bergolak. Perempuan itu langsung panik. Mereka sudah datang. Mas, pilihannya tinggal sekarang. Gue nengok ke samping dari kegelapan. Muncul sosok besar. Lebih besar dari semuanya. Hitam pekat, matanya merah menyala seperti bara. Tangannya panjang sampai tanah. Tubuhnya kurus tapi tinggi mungkin sekitar 4 meter. Dia mengarah ke gue. Bukan ke perempuan itu. Ke gue, perempuan itu berteriak. Cepat pilih Mas. Kalau tidak, Mas dihabisi tempat itu juga. Gue gemeteran, parah. Otak gue kosong. Nafas gue habis. Lalu, gue ambil keputusan. Gue gas motor sekenceng-kencengnya buat kabur. Tapi begitu roda motor muter, sesuatu menangkap ban belakang gue. Suara cakar panjang, keras, masuk ke telinga gue. Gue ketarik ke belakang. Motor gue goyang kayak mau jatuh. Napas gue kopat. Dan sebelum gue sempat teriak, ada tangan manusia memegang bahu gue. Tangan perempuan itu, Mas. Katanya dengan suara lirih. Kesempatan terakhir, Mas mau mati sekarang? Atau berganti takdir? Gue gak tahu harus jawab apa. Dunia di sekitar gue gelap. Suara makhluk besar itu semakin dekat. Tanah semakin bergetar. Dan air sendang semakin bergolak. Pilihan gue hanya 2. Dan dua-duanya sama menyeramkannya. Makhluk itu mendongak. Mengarah tepat ke gue. Mata merahnya bukan sekadar merah. Tapi seperti bara yang baru ditiup. Hidup, menyala dan bergerak seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang sangat marah. Perempuan tadi menunjuk gue dengan jari gemetaran. Tapi senyumnya aneh. Seperti lega. Seperti dia baru selesai menunaikan tugas lama dia, Mas. Dia sudah dipanggil. Gue hampir pingsan. Lutut gue goyang. Napas gue pendek. Dada gue kayak ditusuk sesuatu dari dalam. Suasana di sekitar sendang makin gila. Angin muter-muter. Janur kuning di kepala warga berkibaran kayak helai rambut orang yang basah. Dan suara mantra itu. Suara itu menggema sampai tulang. Kawulu, kawulu, njupuk nyowo sing teka. Semua warga ngomong bareng. Tapi suara mereka nggak sinkron. Kayak suara banyak rekaman lama yang diputer barengan. Suara tua, suara anak kecil, suara laki-laki, suara perempuan. Semua tumpang tindih. Gue nggak habis pikir, ini manusia apa bukan? Gue mundur selangkah, tapi kaki gue kayak kesandung udara. Tanah di belakang gue terasa lembek. Seperti pasir basah, tapi kalau ditatap terlihat kayak tanah biasa. Gue mau lari, sumpah, mau langsung kabur. Tapi setiap gue gerak, warga di belakang gue merapat membentuk lingkaran. Kayak pagar hidup yang gak bisa ditembus. Gue teriak, "Mbak, saya kan cuma antar. Saya gak ada hubungannya. Tolonglah, saya cuma cari uang."
Perempuan itu menatap gue lama. Rambutnya mulai bergerak-gerak sendiri, padahal angin gak sekencang itu. Wajahnya yang tadi pucat sekarang terlihat lebih hidup atau mungkin lebih haus. Dia melangkah pelan mendekati gue, Mas Raffi. Sejak Mas masuk gapura, Mas sudah terpilih. Sampean wes klebu ing riaya iki, APAC. Apa saya salah apa? Gue bener-bener udah gak peduli lagi, suara gue pecah. Kalau harus malu pun gue udah gak peduli. Dia nunjuk ke Sendang. Kawulu memilih. Dia tidak memilih berdasarkan dosa. Dia memilih berdasarkan rasa. Gue makin bingung. Rasa apa? Rasa takutmu. Rasa hidupmu yang belum selesai. Semua bikin Mas paling enak dimakan. Yulim rasanya mau muntah. Makhluk besar di Sendang itu akhirnya keluar lebih jauh. Tubuhnya berlendir hitam. Tapi bukan lendir biasa, lendir itu jatuh ke tanah dan langsung menguap. Ngeluarin bau anyir bercampur belerang. Dua tangannya panjang banget, kukunya hitam dan melengkung kayak sabit. Dari dadanya keluar suara gemuruh pelan. Kayak suara drum jauh yang dipukul dalam gua. Makhluk itu ngeluarin suara pelan. Tapi suaranya masuk langsung ke kepala gue, bukan ke telinga. Fai, gue langsung jatuh terduduk. Dia manggil nama gue. Dari mana dia tahu? Siapa yang ngasih tahu? Atau dia tahu semua yang masuk sini? Gue tunduk karena gak berani lihat lagi. Tapi dari sudut mata, gue bisa lihat warga yang tadi diam sekaligus mengerikan itu sekarang jongkok bareng-bareng. Kepala mereka ditundukkan pada makhluk itu. Mereka bukan takut. Mereka hormat. Gue mulai sadar. Di desa ini, makhluk itu bukan raja. Dia dewa. Perempuan itu mendekati gue. Berlutut di depan gue sambil tetap menghadap Sendang. Mas, kalau Mas menyerah, semuanya cepat. Mas tinggal masuk air. Rasanya cuma dingin sebentar. Setelah itu, selesai. Terus saya mati? Tanya gue dengan suara pecah. Dia geleng, tidak mati, hilang, lalu menjadi bagian dari sini. Mas nggak akan jadi manusia lagi, tapi Mas tetap ada. Lah itu sama aja KO. Dia tersenyum kecil. Setidaknya Mas tidak merasakan sakit. Gue langsung jeling-jeling kepala. Enggak mungkin. Saya mau pulang. Saya mau balik ke rumah. Warga di sekeliling gua tiba-tiba berubah suara. Salah satu orang tua yang dari tadi menunduk tiba-tiba bersuara pelan. Tapi suaranya besar. Kayak keluar dari gua kosong. Tidak ada pulang. Tidak ada pulang. Yang lain nyaut. Sampean wis dipilih. Sampean kudu bali. Akhirnya semua ngomong bareng Bali. Polybot. Suara mereka keras sampai telinga gue berdenging. Gue nutup kuping tapi tetap gak ngaruh. Suara itu bukan cuma suara. Itu tekanan. Makhluk besar itu akhirnya bergerak mendekati tepi Sendang. Setiap langkahnya bikin tanah bergetar kayak gempa kecil. Air Sendang muncrat pelan tapi muncratannya hitam bukan air. Kayak cairan dari rongga yang gak seharusnya keluar. Gue mencoba berdiri. Tapi tiba-tiba tangan gue ditarik. Gue kaget bukan main. Gue kira itu warga. Tapi itu tangan perempuan tadi. Mas jangan lari, katanya pelan. Tapi matanya serius. Kalau Mas lari, Mas matinya lama. Kawulu benci mangsa yang melawan. Gue tarik tangan gue kasar. Saya nggak mau mati mbak. Saya nggak mau jadi tumbal. Kenapa bukan mbak aja? Mbak yang ikut pesugihan. Dia langsung diam. Wajahnya tegang. Dia melirik ke arah warga. Lalu mendekat ke gue dan berbisik pelan banget. Aku juga tumbal mas, cute. Dia nunjuk ke Sendang. Aku sudah mati bertahun-tahun lalu. Tapi keluarga menyerahkanku ke Sendang. Badanku hilang, tapi jiwaku terikat. Aku hanya bisa keluar kalau ada tumbal baru menggantikan posisiku. Gue langsung mundur. Maksud, mbak mau saya gantiin posisi mbak? Gitu, dia menghela napas panjang. Ada sedih yang gak bisa disembunyikan di wajahnya. Aku sudah capek Mas Raffi. Aku sudah terus-terusan ngeladenin Sendang ini selama puluhan tahun. Ya terus saya kenapa harus ikut? Suara gue tinggi. Karena marah, takut, putus asa. Semua campur aduk. Dia menatap gue lama. Karena Mas masuk. Karena Mas lihat. Karena Mas tahu. Ya nggak sengaja. Saya tuh cuma kerja. Tidak ada yang masuk sini dengan sengaja Mas. Tidak ada yang datang tanpa dipanggil. Gue tutup muka dengan tangan, badan gue gemeteran. Gue nggak tahu mau ngapain. Gue lihat kiri kanan. Semua warga mengawasi gue. Beberapa lidah mereka menjulur keluar tanpa alasan. Ada yang gerakin kepala ke kiri kanan kayak boneka rusak. Ada yang mata putihnya doang yang kelihatan. Gue benar-benar terjebak. Sementara itu, makhluk raksasa itu akhirnya sampai di tepi Sendang. Dia jongkok, kepala besarnya miring kayak lagi ngeliat gue dari jarak dekat. Mulutnya kebuka.
Bukan kebuka biasa. Mulutnya kebuka sampai ke leher, sampai gue bisa lihat deretan gigi kesil-kesil tapi banyak banget. Kayak gigi ikan hiu tapi lebih runcing. Dari mulutnya keluar uap panas yang baunya busuk. Busuk banget. Kayak bangkai tenggelam. Dia mendekat lagi. Uapnya kena muka gue. Gue hampir muntah. Di tengah teror itu, gue sadar satu hal. Makhluk ini bukan cuma mau makan gue, dia mau gue utuh. Sesuatu dari gue dia perlukan. Jiwa gue, atau rasa takut gue, atau entahlah. Perempuan tadi ngeliat gue dan bilang, "Mas, ayo ikut aku. Mas masih bisa selamat kalau Mas masuk sendang lewat jalanku. Mas nggak harus diseret dia." Yubing, apa bedanya? Bedanya, kalau Mas yang masuk sendiri, Mas cuma hilang sementara. Tapi kalau Kawulu yang narik, Mas nggak balik lagi. Mas cuma jadi bagian dari dagingnya. Gua langsung muntah. Serius, muntah beneran. Perut gue kayak kedekedak. Makhluk itu tiba-tiba gerakin tangan panjangnya. Tangannya melesat cepat kayak cambuk, langsung nyambi tanah cuma beberapa senti dari gue. Tanahnya pecah, batu pada muncrat. Gue teriak, warga langsung bersorak. Wah, Wisti. Perempuan itu panik. Dia narik lengan gue lagi. "Mas, ayo, sekarang." Pilihanku cuma bisa nolong Mas kali ini. Gue benar-benar ketakutan. Gue lihat sendang, gelap, dingin, dalam, entah apa yang ada di bawahnya. Gue lihat makhluk raksasa itu. Jelas-jelas dia siap nangkep gue. Dan kalau dia yang nangkep, gue tamat. Gue cuma punya dua pilihan. Masuk sendang lewat perempuan itu, hilang sebentar, ditangkap Kawulu, dan gak ada cerita lanjutannya. Dua-duanya buruk. Dua-duanya mustahil gue pilih dengan sadar. Tapi tiba-tiba, ada suara kecil, jauh, sangat familiar Mas Raffi. "Pulang ya, hati-hati narik." Itu suara ibu gue. Suara yang gue denger tiap kali gue mau kerja. Suara yang cuma ada di kepala gue. Tapi malam itu, suaranya jelas banget. Sejelas suara orang naik motor di sebelah telinga gue. Gue langsung nangis. Gue nggak bisa. Gue nggak mau hilang. Gue harus pulang. Gue berdiri. Gue dorong perempuan itu sampai dia jatuh ke tanah. "Maaf mbak, tapi saya mau pulang." Dia teriak, "Mas Raffi!" Gue nggak denger lagi. Gue cuma muter badan dan lari ke arah yang belum gue tahu dari belakang. Gue denger dentuman besar. Mungkin makhluk itu ngejar. Mungkin warga mulai bangkit buat nyeret gue. Gue nggak peduli. Gue lari kayak dikejar neraka. Tanah bergetar. Pohon-pohon ngegoyang sendiri. Angin berubah panas. Langkah-langkah besar menggetarkan bumi. Gue nggak tahu arah mana jalan keluar. Google Maps sudah mati. Motor gue jauh di belakang. Gue cuma lari dan lari. Kayak orang gila. Gue dengar makhluk itu menggeram. Via. Gue hampir jatuh berkali-kali. Gue nabrak dahan, batu, akar pohon. Tapi gue tetap lari. Seluruh tubuh gue udah kayak luka semua. Gue teriak sambil nangis. "Tolong! Tolong, siapa saja. Saya nggak mau mati." Tapi suara gue tenggelam sama suara makhluk itu. Sampai akhirnya, gue lihat sesuatu di depan. Cahaya putih kecil. Gue nggak tahu itu apa, tapi gue kejar. Gue lari sekuat tenaga menuju cahaya itu, sambil ngerasa panas mengejar dari belakang, dan tepat saat gue hampir nyentuh cahaya itu, tanah di belakang gue meledak. Makhluk itu melompat keluar, tangan besarnya melesat ke arah punggung gue. Gue cuma sempat merem dan teriak, "Aleha." Lalu, semua gelap total, sunyi, nggak ada suara, nggak ada panas, nggak ada angin, nggak ada rasa, hanya gelap, seperti tenggelam. Seperti mati. Mungkin belum, begitu motor gue berhasil narik maju, gue langsung ngerasain angin dingin banget menyapu tengkuk gue. Kayak ada sesuatu yang napasnya nempel persis di belakang helm. Gue nggak berani nengok sama sekali. Yang gue tahu, motor gue harus terus melaju kalau gue masih mau hidup. Tanah di bawah roda bergetar hebat. Kayak ada sesuatu sangat besar yang lagi merangkak keluar dari perut bumi. Di belakang gue, suara lenguhan panjang terdengar. Bukan seperti suara binatang, tapi lebih kayak suara manusia yang dipaksa keluar napasnya melalui rongga yang sempit banget, menggema di seluruh hutan dan membuat bulu kuduk gue naik seketika. "Mas, Wes," ditandai. Suara warga tadi terngiang terus di kepala gue. Itu bukan cuma ancaman, tapi lebih seperti peringatan yang udah telat banget buat gue terima. Sesuatu di desa itu udah ngeliatin gue dari awal. Dari sebelum gue tahu desa itu eksis, mereka udah memperhatikan. Dan gue bodoh karena mengira ini cuma orderan malam biasa. Seandainya gue off app beberapa detik sebelum order itu masuk, mungkin gue sekarang lagi rebahan tenang di kamar sambil ngeluh capek. Bukan lari dari makhluk pesugihan. Motor gue melaju kenceng, tapi setiap tikungan,
kayak berubah bentuk. Jalan yang tadi lurus jadi melengkung, yang tadinya kecil jadi besar. Kayak desa itu nggak mau gue keluar, kayak lagi ngeliat gue dari atas sana dan nyamain bentuk jalan sesuai keinginan mereka. Di belakang gue dengar suara langkah raksasa. Bukan langkah kaki, tapi lebih seperti gesekan kulit dengan tanah yang kasar, lengkap dengan sere-sere licin dari lendir makhluk itu. Gue bisa ngerasain tanah dipukul sesuatu yang berat, membuat getaran naik sampai ke stang motor gue. Saking kuatnya, stang itu sampai goyang sendiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gue ulang terus. Nafas udah gak karuan, keringet dingin ngalir dari dalam jaket gue. Padahal udara di sekitar kayak lagi di dalam freezer di sisi jalan. Gua ngeliat warga desa berdiri diam seperti patung sambil memegang janur kuning. Mereka menatap gue, diam tanpa kedip. Ada yang mulutnya gerak pelan seperti menggumamkan sesuatu. Ada yang matanya merah kayak baru nangis darah. Ada juga yang mukanya kayak bukan muka manusia lagi, tapi lebih mirip topeng rusak yang setengahnya udah lumer. Setiap gue lewatin mereka mengangguk pelan. Bukan anggukan salam, tapi anggukan kayak menyerahkan gue ke sesuatu yang lebih besar. Kayak mereka bilang ke makhluk di belakang gue, Iki sing, kok karepke. Ini yang kau mau. Gue tambah panik. Ini bukan manusia lagi. Ini bukan desa normal. Bukan ritual yang masih bisa dijelasin. Ini, sumpah demi apapun, udah masuk ranah yang manusia nggak pernah seharusnya lihat. Motor gue makin kenceng. Suara mesin melengking kayak protes. Tapi gue nggak peduli. Gue terus gas. Tiba-tiba dari belakang terdengar teriakan perempuan yang tadi gue bonceng. Mas Raffi, Mas sudah dipilih. Berhenti! Berhenti sebelum Kawulu marah. Gue nggak mau dengar, tapi suaranya kedengeran makin jelas. Seolah dia lari tepat di belakang motor gue. Padahal, itu nggak mungkin. Kejar-kejaran sama motor 80-90 km/jam, nggak logis. Tapi ketika gue nekat ngelirik dari kaca spion gue, menyesal lagi dia bukan lari. Dia melayang. Selendangnya terbang ke belakang kayak sayap sobek. Matanya hitam penuh, tanpa pupil. Mulutnya kebuka lebar banget, jauh lebih lebar dari mulut manusia normal. Dari mulut itu keluar asap hitam tipis, seolah dia lagi ngelepas mantra ke arah gue. Maas, Kulo Nyuwun, Oho, Lunga, ... Suaranya melengking, tapi kayak keluar dari banyak mulut sekaligus. Gue spontan teriak sambil ngegas makin kuat. Pergi! Jangan ikutin saya. Motor gue hampir selip karena gue terlalu panik. Ban belakang tergelincir di tanah berkerikil sebelum akhirnya nancep lagi dan ngedorong motor ke depan. Stang goyang, tapi gue paksain tetap stabil walaupun tangan gue udah gemeter parah. Saking cepatnya gue lari. Gue bahkan gak sadar kalau salah satu tangan perempuan itu berusaha meraih helm gue dari belakang. Gue baru nyadar pas gue ngerasa ada kuku dingin nyenggol bagian belakang jaket. Gue banting stang sedikit ke kiri, bikin motor oleng sekian detik. Dan di momen itu, tangan hitam panjang perempuan tadi lewat tepat di samping badan gue. Gagal nangkep, dia berteriak keras. Bukan kayak manusia, tapi kayak suara dari lambung kosong yang dipaksa ngeluarin jeritan. Tapi bukan itu yang paling bikin gue ngeri. Jeritan itu dibalas oleh suara makhluk dari sendang. Suara besar, dalam, kayak dua batu besar digesek bareng. Membuat daun-daun di sekitar bergetar, dan suara itu semakin dekat. Gue ngerasain tanah di bawah. Gue berdebu terangkat sedikit. Kayak ada sesuatu besar merayap cepat di belakang. Mendekat, debu terbang. Pohon-pohon di sekitar gue yang kuat. Ada yang patah sendiri. Suara ranting pecah kayak ditempeleng sesuatu yang berat. Gue ngerasa mati pelan-pelan. Ya Allah, tolong. Saat itu pandangan gue tiba-tiba berubah. Jalan di depan gue yang tadi lurus mendadak bercabang. 3 arah, kiri gelap, kanan gelap. Tengah paling terang, tapi terang itu bukan cahaya normal. Lebih seperti cahaya kemerahan, kayak bara api yang membentuk garis jalan. Dan gue nggak tahu harus pilih yang mana. Motor gue meluncur makin cepat, hampir lepas kontrol. Pilihan harus cepat. Gue tahu kalau gue salah ambil jalan, mungkin gue bakal langsung masuk ke tempat yang lebih buruk dari sendang tadi. Gue dengar suara perempuan itu, berbisik tepat di telinga gue. Entah dari mana datangnya. Tengah jalan Kawulu. Itu pintu, Mas. Napas gue tersendat. Kalau gue ambil tengah, gue masuk perangkap. Tapi kalau gue ambil kiri atau kanan, gue nggak tahu berakhir di mana. Dalam sepersekian detik, gue ambil keputusan. Gue banting motor ke kiri sekuat tenaga. Ban motor gue ngelintir keras, hampir bikin gue jatuh. Kerikil beterbangan mengenai kaki gue, tapi gue berhasil masuk ke jalur kiri tanpa terpelanting. Perempuan itu langsung menjerit sangat kencang. Begitu gue ambil jalur kiri, suaranya panjang, parau, putus-putus kayak radio rusak. Mas RAA Fitik, Oho kiri, tapi terlambat. Begitu gue masuk ke jalur kiri,
Angin berembus aneh. Bau busuk keluar dari arah pepohonan, tapi bukan busuk bangkai. Lebih seperti bau kulit manusia terbakar dan air got jadi satu. Menyengat banget sampai mata gue panas. Jalan ini sempit, lebih sempit dari yang gue kira. Pepohonan menjulur sampai hampir menyentuh helm gue. Suaranya bergesek-gesek keras kayak kuku panjang yang diseret di dinding. Gue terus gas. Setiap tikungan bikin gue pengen muntah. Jalan kayak makin lama makin miring. Ada yang bikin gue ngerasa motor gue jalan dalam posisi nggak normal. Kayak roda kanan lebih tinggi dari kiri. Di belakang, suara makhluk besar itu semakin jelas. Kayak sesuatu yang sangat besar lagi merayap cepat sambil menyeret sesuatu berat dan basah. Suara lendir nempel di tanah kayak lumpur diseret. Gue nggak berani nengok. Gue fokus ke depan. Walau pandangan gue mulai gelap. Bukan karena pingsan, tapi karena kabut tebal muncul dari arah depan. Menutup pandangan gue mulai nggak tahan. Ya Allah, jangan biarkan saya mati di sini. Tiba-tiba kabut terbelah, dan di depan gue ada satu sosok berdiri. Seseorang atau sesuatu, sosok itu berdiri tenang di tengah jalan. Tubuhnya tinggi banget, hampir sama tinggi dengan pohon kecil di sampingnya. Mukanya ditutup kain lusuh warna coklat gelap, tapi kain itu basah di bagian tengahnya, menandakan ada cairan yang mengalir dari wajah sosok itu. Kakinya panjang, hitam, kurus, tapi kokoh. Tangannya menggantung panjang sampai ke lutut, seperti tidak punya tulang. Di tangan itu ada sesuatu yang menggantung, tapi gue nggak bisa lihat jelas karena kabut menelan bagian bawah tubuhnya. Motor gue terus melaju, tapi gue berusaha ngerem. Ban geser, motor ngerik, tapi gue tetap maju karena jalan licin banget. Sosok itu mulai bergerak, kepalanya condong ke kanan lalu ke kiri. Gerakannya pelan tapi patah-patah, kayak boneka rusak. Gue ngerem sekuat tenaga sambil teriak, "Jangan! Tolong minggir!" Telur, motor gue berhenti tepat 2 meter di depannya. Dan sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Dari balik kain penutup wajah itu, terlihat garis senyum yang bukan senyum, lebar, retak dan bergerak sendiri. Dia membuka kain penutup wajahnya. Don gue enggak lihat. Wajah tanpa mata, tanpa hidung, cuma kulit mengelupas yang melorot. Dengan mulut menganga yang terlalu besar untuk ukuran manusia, sampai hampir mencapai telinga. Sosok itu bicara, tapi bukan lewat mulutnya. Suara itu muncul di kepala gue langsung. Sing mlebu desa, kudu bali nganggo awak sing beda. Yang masuk desa harus pulang dengan tubuh yang berbeda. Gua teriak histeris, badan gue melemah seketika. Motor gue jatuh ke samping, tapi gue nggak peduli. Gue merangkak mundur sambil terus baca doa. Tiba-tiba suara makhluk besar dari sendang terdengar sangat dekat, kayak dia tepat di belakang gue. Angin besar bergerak dari arah belakang, membuat daun berguguran. Sosok tanpa wajah itu perlahan menunjuk gue dengan tangan panjangnya. Dari balik pohon, muncul bayangan hitam lain. Jumlahnya banyak. Mereka mendekat pelan, melingkar gue. Gue nggak bisa kabur, napas gue sesak. Mata gue kabur, telinga berdenging. Sampai sebuah suara keras muncul menghentakkan semua makhluk itu. Suara azan, bukan dari speaker, bukan dari masjid. Dari jauh, dari arah jalan keluar desa. Suara itu pelan, tapi jelas. Dan setiap kali suara itu terdengar, makhluk-makhluk itu mematung sebentar, seperti tersengat. Sosok tanpa wajah itu menghentikan gerakannya. Makhluk besar dari sendang menggeram keras, tapi nggak mendekat. Suara azan itu makin jelas. Gue nggak tahu itu siapa, dari mana, atau kenapa bisa muncul di tempat kayak gini. Tapi suara itu seperti tali yang menarik gue keluar dari jurang. Gue kumpulkan sisa tenaga gue, bangkit, angkat motor gue yang udah jatuh, dan segera nyalain mesin. Hidup. Gue gas tanpa mikir. Kabut terbelah. Jalan tiba-tiba berubah lurus, dan semua makhluk itu tertinggal di belakang. Tapi sebelum gue bener-bener keluar dari area itu, gue dengar satu suara terakhir dari perempuan tadi, entah dari arah mana. "Mas Raffi, kaulu belum selesai dengan panjenengan." Begitu motor gue keluar dari area gelap itu, gue ngerem mendadak sampai roda belakang nyeret panjang di aspal. Nafas gue kacau, dada naik turun cepat kayak barusan lari maraton sambil dikejar anjing. Padahal yang ngejar gue bukan anjing, yang ngejar gue barusan. Gue nggak yakin itu masuk kategori apapun yang manusia pernah lihat. Sedikit aja gue telat gas, atau sedikit aja gue salah ambil jalan, mungkin sekarang gue bukan lagi duduk di atas motor. Mungkin gue udah jadi sosok pucat di antara warga Kaulu Sendang. Berdiri diam sambil pegang janur kuning, nunggu tumbal selanjutnya. Gue nengok ke belakang. Jalan yang tadi gue lewati gelap banget, kayak bayangan raksasa nutup semua cahaya. Tapi begitu gue coba fokus lagi, jalannya berubah. Udah nggak ada gapura tua, nggak ada tulisan, nggak ada kabut.
Nggak ada rumah-rumah remang, yang tersisa cuma jalan kampung biasa yang sepi. Pohon-pohon yang tadi ngeri sekarang tampak seperti pepohonan umum yang sering gue lihat tiap narik malam. Gue ngedip beberapa kali. Bingung, ini beneran gue keluar. Gumam, gue lirik. Jalan itu tenang, nggak ada suara makhluk, nggak ada langkah berat, nggak ada bisikan perempuan tadi, nggak ada mata merah di balik pepohonan. Hanya angin malam lembut yang lewat pelan. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian tadi, gue berani ngelepas gas dan duduk bener-bener diam. Mencoba menstabilkan tekanan darah gue yang pasti udah naik drastis. Tahan gue gemeteran parah, kepala gue pening, gue hampir muntah. Gue putusin buat berhenti dulu, napas dalam-dalam, dan coba ngecek HP gue. Begitu layar nyala, hal pertama yang gue lakukan adalah buka aplikasi ojek. Rewired order, pasti ada. Itu orderan panjang dan gila. Ongkosnya gede, harusnya tercatat. Tapi kosong, gua geser layar, cek ulang, refresh, tutup aplikasi. Buka lagi, masih nggak ada. Kayak order itu nggak pernah ada. Gue coba buka pesan masuk dari penumpang. Enggak ada. Gue buka chat otomatis sistem. Enggak ada. Gue cek lokasi pickup terakhir. Juga nggak ada catatan kalau gue pernah ada di sana. Aplikasi kayak ngehapus semuanya dalam 1 detik. Hati gue makin gak enak. Nggak mungkin. Tadi jelas-jelas ada Q nyoba rational thinking. Ini pasti error. Jaringan jelek. Atau mungkin aplikasi crash. Tapi semakin gue nyari alasan logis, semakin gue sadar, ini bukan error sistem. Ini sesuatu yang memang sengaja dihapus. Kayak ada yang gak mau kejadian tadi tercatat. Tangan gue masih gemeteran waktu gue. Akhirnya neken tombol power HP dan matiin layarnya. Gue masukin ke kantong jaket, napas panjang dan berusaha nggak nangis. Tapi rasa takutnya terlalu kuat. Gue nggak cuma takut karena dikejar makhluk tadi, tapi karena kenyataan bahwa semua yang gue lihat seolah disembunyikan dari dunia luar. Gue ambil waktu mungkin 5 menit buat ngatur napas. Udara di luar desa terasa beda banget. Hangat, normal, kayak udara desa pada umumnya. Suara jangkrik terdengar lagi. Bahkan dari jauh kedengar suara motor anak muda yang kayaknya baru pulang nongkrong. Kehidupan normal kembali ada, tapi gue masih kebayang suara perempuan tadi. Mas Raffi, kawulu durung rampung karo panjenengan. Kalimat itu bikin tengkuk gue dingin lagi. Gue cubit lengan gue pelan. Ngetes apa gue halu atau masih hidup. Sakit, jadi ini bukan mimpi. Semua real sedetail-detailnya. Gue akhirnya memberanikan diri buat pulang. Tapi gue nggak lewat jalan yang tadi. Gue cari putaran lain, yang jauh dari gapura itu. Jauh dari cahaya merah, jauh dari semua hal yang bikin gue hampir nyerah. Gue gas motor pelan, takut kalau gue ngebut malah disangka kabur oleh sesuatu yang masih ngeliatin gue dari balik pohon. Gue nggak mau menarik perhatian apapun. Gue maunya pulang. Tapi baru beberapa menit motor gue jalan, gue ngerasa ada sesuatu yang janggal. Kayak ada yang ngeliatin gue dari kejauhan. Perasaan itu sama kayak waktu gue pertama kali masuk ke desa Kawulu Sendang. Tapi gue mencoba ngelawan rasa takut itu. Udah Raf, lu udah keluar. Udah aman. Udah selesai. Jangan halu. Gue terus yakinin diri sendiri. Hanya dunia nggak ngikutin keinginan gue. Gue lewat jalan kecil menuju perkampungan. Dan dari kejauhan, gue lihat sesuatu di pinggir jalan. Awalnya gue kira cuma kain digantung atau orang lagi duduk. Tapi makin deket, bentuknya makin jelas. Jantung gue langsung mau copot. Itu perempuan dengan selendang hitam. Perempuan yang tadi gue bonceng. Dia berdiri diam, menghadap ke jalan. Bukannya menghalangi, tapi berdiri pas di pinggir seperti menunggu. Kepalanya agak tertunduk, rambutnya tergerai, dan selendangnya melambai pelan tertiup angin. Wajahnya nggak kelihatan jelas karena gelap, tapi gue tahu itu dia. Posturnya sama, caranya berdiri sama. Gue spontan rem mendadak, motor hampir mati. Napas gue langsung tercekat. Gila, gak mungkin. Dia masih di sini? Gue gak berani berhenti lama. Gue geser posisi tangan dan siap gas lagi. Tapi sebelum gue kabur, perempuan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya pelan banget. Kayak boneka rusak yang ditarik dengan tali, mata hitamnya mengarah langsung ke gue. Dan bibirnya bergerak sedikit, Mas. Durung. Rampung. Sudah belum selesai. Suaranya pelan tapi jelas. Seolah dia berdiri tepat di samping telinga gue. Padahal dia sekitar 5 meter jauhnya. Gue langsung gaspol. Tanpa mikir, motor gue meraung karena ditarik sampai mentok. Gue cuma bisa teriak spontan sambil nutup visor helm. Gue nggak mau ikut, jangan ikutin gue lagi. Gue nggak ada urusan. Angin malam masuk lewat celah helm. Suara ranting kena angin bikin gue makin panik, tapi gue nggak peduli. Yang penting menjauh. Tapi masalah nggak selesai di situ.
Beberapa menit setelah gue kabur dari perempuan itu, gue lihat dari kaca spion, sosoknya masih berdiri di tempat, tapi kepalanya mengikuti arah gue pergi. Itu aja udah cukup bikin gue pengen muntah. Begitu sampai di jalan raya, barulah gue berani nafas lega. Lampu-lampu kendaraan kota bikin gue lumayan tenang. Di jalan besar banyak kendaraan lewat. Kehidupan kembali normal. Gue pikir setelah gue sampai sini, mungkin vibe-nya bakal hilang. Tapi begitu gue berhenti di lampu merah, HP gue bergetar pelan. Ada notifikasi masuk. Gak ada nama pengirim. Cuma tulisan, "Panjenengan wes metu, nanging ora aman. Kamu sudah keluar tapi belum aman." Gua langsung matiin HP. Begitu lampu hijau, gua gas lagi. Suara motor lain lewat berbarengan sama gue. Anak muda di sebelah kiri gue tertawa keras. Mobil di kanan gue lewat dengan musik keras. Dunia normal ini seperti jauh berbeda dari dunia yang gue masukin barusan. Gue berhenti di minimarket terdekat. Gue butuh air, tempat terang, tempat ramai. Gue masuk, beli air mineral, dan duduk di pojokan sambil nyari napas. Tapi setiap kali gue minum, tangan gue masih gemetar. Gue tengok HP, layar gelap. Tapi gue bisa ngerasa kayak HP itu hidup sendiri di kantong gue. Gue nggak berani nyalain. 3 kali gue tarik napas dalam-dalam. Gue coba ingat kejadian barusan dari awal sampai akhir. Gue coba mikir rasional. Tapi setiap gue ingat wajah makhluk dari sendang itu naik, kepala gue langsung pening. Gue berusaha hapus bayangan itu. Tapi makin gue usir, makin kuat dia muncul. Beberapa pengunjung minimarket mandangin gue aneh karena gue gemetaran dan ngos-ngosan. Gue cuek. Gue cuma mau pulang. Setelah cukup tenang, gue keluar dan naik motor lagi. Jalan menuju rumah gue lurus, terang dan gak ada pohon besar kayak hutan Kawulu tadi. Jauh lebih aman. Tapi begitu gue masuk kompleks rumah, gue langsung ngerem keras. Ada janur kuning tergantung di pagar rumah gue. Bukan janur sembarangan. Janur itu bentuknya sama persis kayak janur yang dipakai warga Kawulu Sendang di kepala mereka. Ukurannya juga sama. Cara ngikatnya juga sama. Gue langsung jatuh terduduk di aspal. Tidak, ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue lihat kiri kanan, lingkungan rumah gue sepi. Jam udah lewat jam 1 pagi. Nggak ada orang lewat. Tapi rumah gue kayak seseorang atau sesuatu udah duluan sampai sini. Gue nekat berdiri. Ambil janur itu dengan tangan gemetar. Dan begitu tangan gue nyentuh, perasaan dingin masuk melalui ujung jari sampai ke dada gue. Kayak ada hawa sendang tadi yang nempel di janur itu. Gue cepet-cepet buang ke tanah. Dan saat itu gue sadar satu hal penting. Memang keluar dari desa terlarang itu. Tapi desa itu belum keluar dari gue. Gue masuk rumah sambil panik. Semua pintu gue kunci. Jendela gue pasang pengganjal. TV gue nyalain. Lampu semua gue hidupin. Baru setelah semuanya lengkap, gue duduk di sofa sambil meremas rambut gue sendiri. Tapi sialnya, saat gue ngeliat ke dinding dekat pintu depan, gue ngeliat bayangan gue sendiri. Cuma bayangannya, kepala gue agak miring ke kanan. Padahal posisi kepala gue lurus. Gue langsung kabur ke kamar dan nutup pintu. Tapi di dalam kamar, sebelum gue sempat tutup mata, ada bisikan halus banget. Muncul entah dari mana, "Mas Raffi, wes way hai balik. Sudah waktunya pulang." Pundak gue langsung terasa berat. Ruangan gue jadi dingin. Gue nunduk pelan karena takut ngelihat apapun. Tapi dari ujung mata gue ngelihat ada bayangan lain berdiri di sudut kamar. Bayangan itu tinggi, kurus, dan gerakannya patah-patah. Gue nggak bisa teriak. Suara gue hilang begitu saja dan gue sadar semua ini belum selesai. Kawulu Sendang belum melepas gue. Belum sama sekali. 2 hari setelah kejadian itu, hidup gue berubah total. Gue pikir setelah berhasil kabur dari desa terlarang itu, semuanya bakal kembali normal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali gue merem sebentar, mimpi buruk langsung datang. Mimpi tentang sendang hitam yang menguap kayak napas raksasa. Mimpi tentang warga pucat yang berdiri memandangi gue dari kejauhan tanpa suara. Mimpi tentang makhluk hitam berlendir dengan mata merah, membara yang memanjang di antara kabut. Setiap kali gue kebangun dari mimpi itu, badan gue penuh keringat dingin, tenggorokan kering, dan jantung berdegup kayak abis lari maraton. Gue sampai nggak berani tidur di kamar gelap. Lampu harus nyala semua. Bahkan gue tidur sambil nonton video random biar nggak kepikiran. Tapi tetap aja, bayangannya selalu datang. Seolah-olah apapun yang gue lakukan, desa itu tetap nempel di kepala gue kayak parasit. Motor gue pun mulai aneh. Sore itu gue berniat buat nyuci motor. Tapi begitu gue sentuh stangnya, motor itu bergetar pelan. Gue kira cuma halusinasi. Tapi kemudian tiba-tiba motor itu mati sendiri. Padahal kunci masih gue pegang. Lampunya kedap-kedip. Dan sekilas gue swear ngeliat bayangan panjang kayak tangan keluar dari bawah jok. Gue langsung lempar selang dan mundur cepat. Badan gue merinding parah.
Gue ulang-ulang doa dalam hati hoping semua ini cuma stres. Tapi makin gue coba cuek, makin aneh. Malam itu, gue lagi coba tidur. Walaupun udah tahu mustahil bisa tidur nyenyak. Gue baru mau pejamkan mata ketika tiba-tiba HP gue berbunyi. Nada notifikasinya sama persis kayak nada orderan ojek online. Suara ting! Itu yang biasanya bikin senang malah bikin badan gue langsung kaku. Gue ambil HP pelan-pelan. Layarnya nyala. Dan di sana muncul tulisan yang bikin tenggorokan gue langsung mampet. Satu order baru, pick up, Desa Kawulu Sendang, ongkos 3,0 rupiah not. Gue langsung buang HP gue ke kasur kayak megang sesuatu yang panas. Nafas gue mulai sesak. Perasaan gue mendadak kayak jatuh dari lantai ke-20. Gue tatap HP dari jauh. Takut kalau layarnya nyala lagi. Gue berharap itu cuma error atau prank system. Tapi gue tahu betul, itu bukan error. Itu, nggak mungkin. Gue udah keluar. Harusnya udah beres. HP itu bunyi lagi. Notifikasi kedua muncul. Tanpa suara kali ini. Tapi teksnya lebih bikin jantung gue berhenti, Mas Raffi. Sampean durung rampung. Maksudmu apa lagi? Gue teriak ke arah HP. Tapi suara gue cuma mental di 4 dinding kamar. Dada gue sakit kayak ditusuk. Gue ngerasa ada udara dingin merayap dari ujung kaki ke tengkuk. Seluruh bulu kuduk gue berdiri. Gue mulai mundur dari kasur. Tangan gue gemeteran. Rasanya seperti ada sesuatu yang masuk ke kamar gue tanpa membuka pintu lalu terdinjer. Suara ketukan, pelan, ritmis, 3 kali, tok, tok, tok. Gue langsung froze, rasanya dunia berhenti. Ketukan itu datang dari arah jendela kamar gue. Jendela yang seharusnya berada di lantai 2. Debaran jantung gue makin parah. Gue nggak bisa gerak, kayak ada tali kuat nahan semua otot gue. Tapi rasa penasaran bercampur takut, memaksa mata gue buat menoleh perlahan. Dan di balik jendela, berdiri perempuan itu. Perempuan yang gue bonceng malam itu. Perempuan berselendang, hitam yang mukanya pucat kayak mayat. Mata cekung kayak kurang tidur 3 tahun. Dan senyum. Senyum lebarnya yang dulu masih kelihatan manusia. Sekarang berubah jadi senyum yang nggak mungkin bisa dibuat manusia normal. Senyumnya melebar sampai ke pipi. Seolah rahangnya bisa kebuka lebih panjang dari manusia biasa. Dia nggak kedip sama sekali. Matanya merah samar seperti bara yang baru mau padam. Selendangnya berkibar padahal nggak ada angin. Rambutnya basah seperti habis dicelupin ke air sendang hitam. Dia angkat satu jari ke bibirnya. Lalu berbisik, suara bisikannya terdengar langsung di telinga gue. Padahal mulutnya berada di balik kaca. Kawulu isih ngenteni tumbal sing dijanjeke. Gue langsung tersungkur. Tangan gue panas dingin. Gue mau bangun tapi kaki gue nggak nurut. Gue coba meraih pintu. Tapi seluruh ruangan tiba-tiba gelap. Ceklek, lampu kamar gue mati total. Gelapnya bukan gelap biasa. Ini gelap pekat kayak ada kain hitam nutupin mata gue. Bahkan HP yang tadi nyala pun ikut mati. Hening, gak ada suara apapun kecuali napas gue yang tersengal dalam gelap. Gue denger suara gesekan pelan, kayak kuku panjang menggores kaca jendela. Suaranya terus mengalun, pelan tapi jelas. Gue merinding dari ujung kepala sampai kaki. Gue tahu dia masih di sana. Gue bisa ngerasa kehadirannya kayak racun yang memenuhi kamar. Gue meraba-raba meja buat cari HP atau lampu senter. Tapi gue malah nyentuh sesuatu yang dingin banget. Sesuatu yang lembut tapi menyeramkan. Gue tarik tangan gue cepat-cepat. Jantung gue kayak mau meledak. Tiba-tiba suara perempuan itu terdengar tepat di belakang gue. Seolah dia berdiri 1 senti dari telinga gue sakjane. Kau ora isolunga mask. Gue menjerit. Dan di detik itu juga lampu kamar kembali nyala. Terang benderang. Tapi sudah gak ada siapapun. Gue langsung bangun dan lari keluar kamar. Gue duduk di ruang tamu sambil nyalain semua lampu rumah. Gue bahkan sempat berdiri di dekat pintu keluar. Takut kalau sesuatu muncul lagi. Gue nunggu sampai subuh dengan jantung yang gak stabil besok paginya. Gue memberanikan diri buat cek HP yang semalam gue lempar. Layarnya retak, tapi masih hidup. Order itu masih ada. Dan ada tambahan notifikasi baru. Tunggakan ritual. Pertama, status belum dipenuhi. Gue tutup HP cepat-cepat. Nafas. Gue kacau. Gue nggak tahu harus gimana. Gue nggak berani kerja. Gue bahkan nggak berani keluar rumah. Di luar terlihat normal, suara ayam, suara motor lewat. Tapi semua itu nggak berarti apa-apa kalau gue tahu ada sesuatu dari dunia gelap yang masih ngikutin gue. Malam berikutnya, semuanya makin parah. Gue dengar langkah kaki keliling rumah gue. Langkah kaki itu berat dan berirama. Kadang berhenti tepat di depan pintu kamar gue. Kadang bergerak ke dapur. Kadang ke ruang tamu. Kayak sesuatu sedang mencari sesuatu atau seseorang. Gue
Gue coba ngaji sekuat tenaga, tapi setiap gue baca ayat tertentu, suara perempuan itu suka terdengar, pelan tapi jelas, menirukan bacaan gue sambil ketawa kecil. Opo kowe mikir kui aiso nyelamet ke kowe mas? Gue nutup telinga gue, tapi suaranya tetap masuk. 3 malam berikutnya, gue makin hancur. Gue nggak tidur sama sekali. Badan gue lemes, mata gue merah. Tapi gue tetap bertahan di rumah sambil berharap semua ini berhenti. Gue bahkan sempat mikir buat pergi jauh. Tapi gue takut kalau makin jauh gue malah makin dideketin. Sampai suatu malam, suara motor gue hidup sendiri di garasi Broom. Gue langsung loncat dari kasur. Suara motor itu keras banget. Padahal kunci ada di saku gue. Tidak, jangan sekarang. Gue keluar kamar, pelan-pelan, Ramadan. Hanya cahaya lampu jalan dari luar yang masuk sedikit lewat ventilasi. Gue jalan ke arah garasi sambil meraba dinding. Motor itu terus menyala. Gasnya naik turun seperti ada orang yang memainkan. Bero, brum brum. Gue akhirnya sampai di pintu garasi. Gue dorong pelan. Dan gue lihat motor gue hidup sendiri. Lampunya berwarna merah. Bukan kuning seperti biasa, tapi merah pekat. Joknya bergerak naik turun seperti ada seseorang duduk tak terlihat di atasnya. Dan tiba-tiba, suara perempuan itu terdengar dari arah samping gue. Mas, wes kaulu, nunggu. Gue nengok pelan. Dia berdiri di samping pintu garasi. Selendangnya basah, rambutnya nempel di wajah. Mata merahnya menatap langsung ke mata gue. Tapi kali ini, wajahnya bukan cuma pucat. Separuh wajahnya membusuk, kulitnya terkelupas, memperlihatkan jaringan hitam di bawahnya. Bibirnya sobek sampai ke telinga. Dan tangan kirinya berubah panjang seperti tangan makhluk sendang itu. Gue mundur, napas gue kacau. Tapi dia maju 1 langkah. Tumbal sing dijanjeke, kudu bali. Gue nggak janji apa-apa. Gue cuman nganter. Gue teriak sambil mundur. Dia senyum lebar, lidahnya memanjang sing janji duduk kau. Tapi jenengmu sing dipilih. Gue hampir jatuh. Motor gue tiba-tiba mati. Lalu lampunya padam. Rumah gue ikut mati listrik. Gelap lagi. Dan suara perempuan itu makin dekat. Napasnya dingin menyentuh tengkuk gue. Gue lari keluar rumah tanpa mikir. Gue bahkan lupa pakai sandal. Gue lari sejauh mungkin. Sampai keluar gang, sampai ke jalan raya. Sampai cahaya lampu kota bener-bener menerangi gue sepenuhnya. Baru setelah itu gue berhenti dan menangis. Gue gak peduli lagi sama harga diri. Gue menangis karena gue tahu satu hal. Gue belum bebas. Donmok gak akan pernah bebas. Sampai sekarang setiap malam HP gue masih dapat order sama pickup. Kaulu sendang ongkos 3.0000 status. Dalam prosesi tiap malam, tanpa gagal. Bahkan ketika gue matikan HP, order itu tetap muncul begitu HP nyala lagi. Kadang muncul di layar kunci, kadang muncul di tengga-tengga aplikasi lain yang gue buka, kadang muncul sebagai bisikan, kadang muncul sebagai bayangan di cermin kamar mandi, kadang muncul lewat ketukan di jendela. Desa Kaulu, Sendang tidak pernah melepaskan tamunya. Donner masih menginginkan tumbal. Tumbal itu adalah gue. Dan gue nggak tahu berapa lama lagi gue bisa bertahan. Dan begitulah Winggetters. Kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.